Baik, Ibu bacakan ceritanya anak-anak. Kelinci Kecil dan Burung Pipit. Penulisnya adalah Desri M. Putri. Aduh sakit, suara kelinci kecil menggelegar di sudut kebun Pak Rusa. Wajahnya tampak seputih kapas dan titik-titik air mulai membanjiri matanya. Ia terduduk di tanah sambil memegangi kakinya. Burung Pipit yang sedang bertengger di dahan pohon dekat kebun itu segera terbang menghampirinya. Ada apa, kelinci kecil? Kakiku terantuk batu lalu aku jatuh, jawab kelinci kecil sambil meringis kesakitan. Apa yang kamu lakukan di sini? Tanya burung Pipit. Aku mau mengambil wortel itu. Kelinci kecil menunjuk ke arah tanaman wortel di kebun Pak Rusa. Wah, kamu mau mengambil wortel Pak Rusa tanpa izin? Tanya burung Pipit. Iya. Aku melihat daun-daun tanaman wortel itu melambai-lambai memanggilku, jawab kelinci kecil dengan kepala tertunduk. Sebaiknya kamu minta izin dulu ke Pak Rusa. Aku sering melihat Pak Rusa membagikan wortel-wortelnya ke binatang lain yang membantunya berkebun. Burung Pipit menjelaskan. Mengapa kau berada di luar sarang? Pak Singa, Raja Hutan, memerintahkan supaya semua penghuni hutan tinggal di sarang masing-masing. Saat ini ada wabah penyakit yang sedang menyebar ke seluruh hutan. Aku bosan, aku sudah 2 minggu berdiam di sarang, jawab kelinci kecil. Pikirannya menari-nari teringat pesan ibu tadi pagi. Ibuku bilang hanya induk-induk binatang yang boleh keluar secara bergantian untuk mencari persediaan makanan. Bila bertemu dengan binatang lain, tidak ada yang boleh bersentuhan. Harus menjaga jarak dan kebersihan supaya tidak tertular penyakit ini. Ibumu benar, kau seharusnya mematuhi perkataannya, tegas burung Pipit. Kau bisa membantu ibu membersihkan sarang, memasak, atau berolahraga bersama, saran burung Pipit. Pipi kelinci kecil merona kemerahan, lalu ia berkata dengan suara lirih. Ibuku pun mengatakan hal yang sama, tetapi aku tidak mengacuhkannya. Diam-diam aku pergi dari sarang dan inilah yang terjadi. Sebaiknya kau segera pulang dan meminta maaf pada ibumu, balas burung Pipit. Iya, aku akan segera melakukannya. Terima kasih, burung Pipit sudah menyadarkanku. Kelinci kecil bergegas pulang dan berjanji dalam hati tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi. Burung Pipit tersenyum dan terbang menjauh. Lanjut ke materi latihan anak-anak. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut pada buku tulis kalian. Pertanyaan ke-1, apakah isi cerita tersebut? Isi cerita tersebut adalah kisah kelinci kecil yang terluka saat hendak mengambil wortel di kebun Pak Rusa. Pertanyaan kedua, siapakah tokoh dalam cerita dan bagaimana sifat tokoh tersebut? Tokoh dalam cerita adalah kelinci kecil dan burung Pipit. Kelinci kecil mempunyai sifat ingin tahu anak-anak karena meskipun dilarang, karena bosan di sarang, dia tetap ingin tahu suasana di luar. Dia berjalan-jalan anak-anak. Kurang patuh pada orang tua karena dia tidak mau mendengar pesan dari ibunya. Dia tetap pergi keluar dari sarang dan mau menyadari kesalahan. Ketika burung Pipit memberi nasihat, dia menyadari kesalahannya. Burung Pipit mempunyai sifat bijaksana, yaitu memberi nasihat kepada kelinci dengan baik. Itu artinya bijaksana anak-anak. Ke pertanyaan ketiga, di mana latar cerita berlangsung? Latar cerita tersebut adalah di kebun wortel milik Pak Rusa. Pertanyaan keempat, kapan cerita tersebut berlangsung? Cerita tersebut berlangsung pada siang atau sore hari, karena dalam cerita dinyatakan kelinci kecil teringat akan pesan ibunya tadi pagi. Pertanyaan kelima anak-anak, apa masalah yang terjadi? Karena kelinci kecil merasa bosan tinggal di sarang, tanpa seizin ibunya, dia memutuskan untuk pergi memetik wortel di kebun Pak Rusa. Saat mencoba mengambil wortel, dia terantuk batu lalu jatuh. Dia kesakitan.
Pertanyaan ke-6, bagaimana masalah itu diselesaikan? Kelinci kecil urung mengambil wortel di kebun Pak Rusa setelah burung pipit menasihatinya. Burung pipit juga berpesan agar dia segera pulang dan meminta maaf kepada ibunya karena keluar dari sarang tanpa izin. Kelinci kecil sadar lalu bergegas pulang dan berjanji dalam hati tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Pertanyaan ke-7, apa pesan dari cerita tersebut? Pesan dari cerita tersebut adalah kita harus hidup jujur serta patuh pada aturan dan nasihat dari orang tua. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.